semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas, apa kabar nih Wak? Sehat? Harapan aku semoga kita semua dalam keadaan sehat-sehat, dimurahkan rezekinya, dilancarkan dalam segala urusannya. Amin. Oke Wak, di video kali ini aku mau sharing lagi nih tentang keseharian aku di rumah kontrakan sederhana. Nah ini tuh aku awali kegiatannya di pagi hari. Seperti yang kita semua juga tahu, kalau pagi-pagi itu udah pasti rempong kali gitu ya. Disuguhkan dengan segala rutinitas ibu rumah tangga, baik itu memasak, bebersih rumah, mencuci piring, mencuci pakaian gitu ya, menjemur pakaian. Pokoknya di pagi hari itu disuguhkan dengan segala kesibukan-kesibukan rumah tangga. Nah, sama seperti aku Wak, kali ini juga aku di sini tuh awali kegiatannya itu di pagi hari dengan memasak. Nah, ini tuh memasak nasi terlebih dahulu gitu ya. Agar nanti anak-anak atau keluarga itu kalau misalnya mau sarapan, mau makan ya udah tinggal dihidangkan aja. Dan tadi juga sebelumnya aku udah masak sarapan ya Wak. Dan ini tuh sebenarnya untuk makan siang nggak aman gitu ya kalau misalnya sarapan itu belum disuguhkan. Tadi anak-anak itu minta nasi goreng, jadi aku tadi masakin nasi goreng terlebih dahulu, baru aku memulai aktivitas yang lainnya. Nah di sini juga aku tadi udah buang sampah dan untuk plastiknya itu aku ganti gitu ya Wak. Dan setelah itu di sini aku mau buka tirai sama jendela dulu. Ini tadi belum sempat aku buka karena tadi aku masih sibuk di dapur untuk masak nasi goreng untuk sarapan anak-anak gitu kan. Nah, di sini juga untuk motor mau aku keluarkan sekalian biar nanti untuk area ruang tamu, rumah gitu bisa dibersihkan, bisa diberesin, bisa disapu. Dan untuk pintu rumah ini juga belum aku buka dan di sini tuh mau aku buka dulu ya. Jangan salpok sama meja gosokan aku yang udah tertata rapi, di situ pakaian-pakaian yang sudah aku gosok tadi malam. Dan itu belum sempat aku masukkan ke dalam lemari, belum aku sortir gitu ya Wak ya. Jadi itu juga belum aku semprot sama parfum. Nah, nanti aku biarkan aja di situ. Kalau misalnya udah selesai masak, beres rumah baru nanti aku bereskan. Nah, untuk motor biasanya aku parkir di depan kayak gini aja Wak. Dan ini tuh motorku agak bermasalah sedikit gitu ya. Kalau misalnya dicagak satu, dia bakalan ngerembes gitu bensinnya, entah apa masalahnya juga aku nggak tahu. Nah, di sini juga tadi sebelum aku mencuci piring, aku tadi ada mengeluarkan kelapa sama tulang rusuk gitu ya dari kulkas. Itu nanti rencananya mau aku olah masak kari gitu loh, Wak. Jadi sebelum aku masak itu ya udah aku taruh dulu di luar biar nanti mencair gitu ya, nggak membeku. Oke, di sini aku lanjut cuci piring terlebih dahulu karena menurut aku ini tuh piringnya aku harus cuci dulu gitu ya biar nanti aku enak gitu bilas membilas sayuran di area sini. Karena aku tuh rumahnya nggak punya wastafel ya Wak. Jadi kalau misalnya piring ini udah aku bereskan, udah aku cuci, jadi nanti aku kan tinggal enak gitu ya kalau misalnya mau cuci-cuci sayuran, mau masak, mau mencuci bahan-bahan makanan lainnya gitu. Seperti biasa, setelah aku selesai mencuci piring, untuk di area sini biasanya aku gosok-gosok, aku sikat-sikat gitu ya Wak, biar terhindar dari lemak-lemak sisa makanan gitu, jadi nggak ngendap, nggak licin gitu kan. Nah, setelah aku gosok kayak gini, barulah aku bilas-bilas, biar kotorannya itu mengalir gitu ya ke selokan, jadi nggak menggenang di sini, jadi nggak licin gitu Wak. Karena kalau misalnya licin bahaya juga ya kan, bisa kepleset. Dan untuk sisa bahan makanan ini yang udah basi, yang udah di dalam plastik itu aku langsung buang aja karena kalau misalnya aku tetap taruh di situ nanti bakalan diseraki lagi sama kucing. Oke Wak, di sini tuh aku mau lanjut masak aja. Nah, ini tuh pertama-tama aku mau tenggekkan air secukupnya. Itu nanti aku gunakan untuk menyiram kelapa yang baru aku ambil dari kulkas ya. Seperti yang kita tahu semua ya kan, kelapa itu kalau udah dibekukan pasti harus disiram dulu dengan air hangat ataupun air panas gitu supaya nanti santannya itu benar-benar keluar karena kan udah dibekukan ya. Oke, ini tuh airnya sudah mendidih, langsung aja aku siram dan aku tunggu nanti sampai benar-benar hangat-hangat kuku gitu ya. Karena kalau misalnya dia masih panas ya nggak sanggup juga kita nanti meras santannya kan. Nah, ditunggu sebelahnya tadi juga aku udah tenggekkan air. Nah, di sini tuh aku mau masak sayur ya. Di sini tuh aku memasak sayur katu. Nah, ini tuh sayur daun katunya mau aku rebus aja dan ini tuh permintaan Adek Zayan. Katanya dia hari ini tuh pengen makan sayur. Oke lah, karena memang di kulkas itu ada stok ya udah aku langsung masak aja. Dan ini tuh udah mendidih, lanjut aja dikasih garam, penyedap rasa dan kaldu ayam ya. Pokoknya itu sesuaikan sama selera masing-masing lah ya kan. Kalau di rumah itu seleranya kaldu ayam sama penyedap rasa.
Sayuran daun katunya tadi udah mateng. Nah, aku matikan kompornya dan aku biarkan aja. Lanjut di sini tuh aku mau meras santan yang udah aku siram dengan air panas tadi ya, Wak. Nah, ini tuh udah lumayan hangat gitu ya. Jadi udah nggak terlalu panas sekali kalau misalnya nanti juga mau diperas. Nah, di sini tuh aku perasnya itu kalau nggak salah 2 kali aja karena yang mau aku masak itu juga jumlahnya sedikit gitu ya, Wak. Tulang-tulang yang mau aku masak itu sedikit aja, nggak terlalu banyak, dan itu juga sisa kurban yang kemarin. Oke, ini tuh bumbu halusnya aku masukkan kayak gini aja, nggak aku tumis ya, Wak. Untuk kali ini tuh aku masaknya praktis tanpa ditumis gitu ya, ala-ala kampung gitu loh. Kalau misalnya di kampung aku sana, kalau misalnya kayak masak rendang, masak gulai, masak kari gitu ya, itu nggak pernah ditumis untuk bumbunya, langsung aja dicemplungkan gitu. Nah, untuk bumbunya ini aku beli jadi ya, Wak. Ini tuh aku belinya harga 3.000, dan ini dia tulang-tulang yang aku bilang tadi. Ini tuh tulang rusuk ya, dan untuk dagingnya sih nggak terlalu banyak gitu ya. Kenapa nggak di sop aja gitu? Kalau tulang-tulang enaknya kan di sop segar gitu. Kebetulan kemarin itu juga aku udah pernah ngesop, udah pernah bikin bakso juga gitu ya. Jadi udah bosan gitu ya kalau di sop-sop. Jadi kali ini tuh mau aku bikin kari aja. Oke, ini tadi udah aku tuang semua tulang-tulangnya sama bumbunya juga, dan ini tuh langsung aku masukkan aja santannya seperti yang aku bilang tadi, nggak mau aku tumis. Nah, untuk santannya ini aku gunakan sekitar 1 liter lah ya, Wak. Jadi nggak terlalu banyak dan nggak terlalu sedikit juga. Dan biasanya kalau aku masak di panci ini kan panci anti lengket gitu ya, Wak. Jadi kalau misalnya aku masak yang keras-keras seperti daging, bebek, terus juga ayam merah gitu kan, di dalam panci ini tuh lumayan cepat gitu ya empuknya, proses pemasakannya itu lumayan singkat, nggak terlalu lama seperti di panci-panci biasa atau di wajan-wajan biasa gitu, Wak. Jadi kalau tadi aku menggunakan 1 liter santan aja itu udah cukup untuk mengempukkan si dagingnya tadi. Nah, setelah itu tadi udah aku masukkan santan, terus juga aku tutup ya, itu aku biarkan aja, Wak, sampai nanti benar-benar empuk. Dan di sini tuh sembari menunggu karinya itu mateng. Nah, di sini juga aku seperti yang kalian lihat tadi aku beberes rumah, beberes di area dapur tadi ya, seperti blender-blender aku tempatkan di tempatnya, terus juga ada piring-piring kotor di situ aku lap-lap kompor juga. Nah, di sini juga aku ngerembet sampai di area ruang tamu, kamar gitu ya. Ini tuh aku mau bereskan mainan-mainan anak-anak yang udah diserakin dari tadi pagi. Seperti biasa ya kan, kita sebagai seorang ibu rumah tangga itu ya nggak jauh-jauh juga lah dari beres-beres mainan anak-anak gitu ya. Karena ya mau dilarang juga kan nggak mungkin gitu ya, nanti orang itu jadinya fokus ke handphone aja. Jadi kalau aku sih sebagai ibu rumah tangga gitu ya, aku biarkan aja mereka itu nyerakin mainan ini. Kalau misalnya nanti mereka itu udah capek nggak mau beres, ya aku beresin sendiri. Tapi kalau misalnya mereka itu mau diarahkan untuk beresin, ya keseringan mereka itu beresin sendiri juga kalau udah selesai main. Nah, di sini aku mau lanjut untuk nyapu-nyapu rumah ya, Wak, karena lumayan juga kan waktunya, daripada menunggu si karinya tadi, bagus aku tuh manfaatkan untuk beberes rumah seperti ini, nyapu-nyapu gitu ya kan. Dan untuk karinya tadi walaupun ditinggal-tinggal gitu nggak pecah ya, Wak, untuk santannya, dan lumayan membantu lah ya kan, nggak perlu diaduk-aduk gitu ya. Nah, di sini tuh aku mau beres di area ruang tamu. Nah, untuk bagian-bagian rak-rak ini itu mau aku geser, sama tripod-tripodnya juga mau aku geser. Dan di sini juga ada rak pakaian. Nah, untuk setrikaan aku tadi malam sebenarnya belum selesai, belum kelar ya, masih ada sedikit lagi. Jadi untuk keranjang yang paling atas itu tadi ada pakaian-pakaian yang harus aku lipatin juga. Dan ini sapu-sapu rumahnya udah sampai di teras saja, dan aku tuh nyapunya sampai di situ aja ya, Wak. Dan untuk area teras ini aku sapunya itu menggunakan sapu yang lain karena area terasku ini tuh basah ya, Wak. Dikarenakan tadi pagi itu di jam 4 subuh hujannya deras sekali, jadi ini tuh basah. Setelah aku sapu-sapu pastinya aku pel aja lah ya kan, biar nanti kering karena lumayan panas nih untuk hari ini. Oke, di sini tuh aku mau periksa dulu untuk karinya, dan alhamdulillah ini tuh udah sat. Untuk santannya tadi udah tanak gitu ya. Di sini aku mau kasih garam nih, Wak. Di sini tuh aku kasih garam secukupnya aja. Terus juga aku kasih kaldu sapi, dan aku kasih juga tadi penyedap rasa. Oke, di sini tuh aku aduk-aduk kayak gini, dan menurut aku ini tuh udah empuk gitu ya, dan santannya juga udah sat, dan ini tuh udah bisa disajikan. Oke, Wak, videonya sampai di sini dulu ya. Semoga bermanfaat. Salam dari Kota Medan, Horas.